Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Gita Putri. NIM 2027079, kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi sistem pencernaan. Topik 1, pengertian, struktur dan fungsi komponen sel dan jaringan. Setelah menyelesaikan unit topik 1, diharapkan mampu menjelaskan teori dasar sel sebagai landasan dalam melaksanakan asuhan keperawatan. Setelah menyelesaikan topik 1, diharapkan Anda dapat 1. Menjelaskan pengertian sel, 2. Menjelaskan struktur dan fungsi organel sel, 3. Menjelaskan teori tentang sel, 4. Menjelaskan pengertian jaringan, 5. Menjelaskan struktur dan fungsi jaringan. 1. Pengertian sel. Sel berasal dari kata Latin cella, yang berarti ruangan kecil. Ukuran sel bermacam-macam dan bentuk sel juga bermacam-macam. Meskipun ukuran sel sangat kecil, strukturnya sangat rumit dan masing-masing bagian sel memiliki fungsi khusus. Misalnya, mitokondria yang terdapat di dalam sel berfungsi sebagai penghasil energi, sedangkan lisosom berfungsi sebagai pencerna. Sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup yang dapat melaksanakan kehidupan. Sel disebut sebagai unit terkecil karena sudah tidak bisa dibagi-bagi lagi menjadi bagian yang lebih kecil, yang berdiri sendiri. Sel dapat melakukan proses kehidupan seperti melakukan respirasi, perombakan, penyusunan, reproduksi melalui pembelahan sel, dan terhadap rangsangan. Sel disebut satuan struktural makhluk hidup. Sel juga disebut sebagai satuan fungsional makhluk hidup. Pengembangbiakan dilakukan melalui pembelahan sel dan pembelahan sel dilakukan baik oleh organisme bersel satu, mengadakan pembelahan secara langsung, sedangkan sel-sel pada organisme bersel banyak mengalami pembelahan secara mitosis. Sel mengandung materi genetik, yaitu materi penentu sifat-sifat makhluk hidup. Dengan adanya materi genetik, sifat makhluk hidup dapat diwariskan kepada keturunannya. Gambar 1.1 sel. Struktur sel. Struktur sel dibagi menjadi struktur sel prokariotik dan eukariotik. Struktur sel prokariotik mempunyai membran plasma, nukleoid atau berupa DNA dan RNA, dan sitoplasma yang mengandung ribosom. Sel prokariotik tidak memiliki membran inti. Karena tidak mempunyai membran inti, maka bahan inti yang berada di dalam sel mengadakan kontak langsung dengan protoplasma. Ciri lain dari sel prokariotik adalah tidak memiliki sistem endomembran atau membran dalam seperti retikulum, endoplasma, dan kompleks Golgi. Selain itu, sel prokariotik juga memiliki mitokondria dan kloroplas, namun mempunyai struktur yang berfungsi sama, yaitu mesosom dan kromatofor. Adapun sel prokariotik meliputi sebagai berikut. Gambar 1.2 sel prokariotik. Dinding sel. Dinding sel berfungsi sebagai pelindung dan pemberi bentuk yang tetap pada dinding sel. Terdapat pori-pori sebagai jalan keluar maksudnya molekul-molekul. Gambar 1.3 dinding sel. Membran plasma. Membran plasma sel atau membran plasma tersusun atas molekul lemak dan protein. Fungsinya sebagai pelindung molekul sel terhadap lingkungan di sekitarnya, dengan jalan mengatur lalu lintas molekul dan ion-ion dari dalam ke sel. Gambar 1.4 membran plasma. Sitoplasma. Sitoplasma tersusun atas air, protein, lemak, dan mineral, dan enzim-enzim dipergunakan untuk mencerna makanan secara ekstraseluler dan untuk melakukan proses metabolisme sel. Metabolisme terdiri dari proses penyusun atau anabolisme dan penguraian katabolisme zat-zat. Gambar 1.5 sitoplasma. Mesosom. Pada tempat tertentu, membran plasma melekuk ke dalam membengkuk organel yang disebut mesosom. Mesosom berfungsi sebagai penghasil energi. Biasanya mesosom terletak di dekat dinding sel yang baru terbentuk pada saat pembelahan biner sel bakteri pada membran mesosom. Terdapat enzim-enzim pernapasan yang berperan dalam reaksi-reaksi oksidasi untuk menghasilkan energi. Gambar 1.6 mesosom. Ribosom. Ribosom merupakan organel tempat berlangsungnya sintesis protein.
Gambar 1.7 ribosom. DNA asam deoksiribonukleat atau deoksiribonukleik asid disingkat DNA merupakan senyawa yang tersusun atas gula, deoksiribosa, fosfat, dan basa-basa nitrogen. DNA berfungsi sebagai pembawa informasi genetik, yakni sifat-sifat yang harus diwariskan kepada keturunannya. Gambar 1.8 DNA. RNA ribonukleat atau ribonukleik asid disingkat RNA merupakan penyawaan hasil transkripsi DNA. Jadi, bagian tertentu DNA melakukan transkripsi atau mengkopi diri, membentuk RNA. RNA membawa kode-kode genetik sesuai dengan pesanan DNA. Selanjutnya, kode-kode genetik itu akan diterjemahkan dalam bentuk urutan asam amino dan proses sintesis protein. Gambar 1.9 RNA. Struktur sel eukariotik. Perbedaan pokok sel prokariotik dan eukariotik adalah sel eukariotik memiliki membran inti, sedangkan prokariotik tidak. Selain itu, sel eukariotik memiliki sistem endomembran, yakni memiliki organel bermembran seperti retikulum, endoplasma, kompleks Golgi, mitokondria, dan lisosom. Sel eukariotik juga memiliki sentriol, sedangkan sel prokariotik tidak. Adapun sel eukariotik meliputi sebagai berikut. Gambar 1.10 sel eukariotik. Membran plasma. Membran plasma membatasi sel dengan lingkungan luar, bersifat semi atau selektif. Permeabel berfungsi mengatur pemasukan dan pengeluaran zat ke dalam dan keluar sel dengan cara difusi, osmosis, dan transport aktif. Membran plasma disusun oleh fosfolipid, protein, dan kolesterol. Gambar 1.11 membran plasma. Sitoplasma merupakan cairan sel yang berada di luar inti, terdiri atas cairan dan zat yang terlarut, serta berbagai macam organel sel berikut. Gambar 1.12 sitoplasma. Nukleus. Inti atau nukleus merupakan organel terbesar yang berada di dalam sel. Nukleus berdiameter 10 mikrometer. Nukleus biasanya terletak di tengah sel dan berbentuk bulat dan oval. Gambar 1.13 nukleus. Senterior. Senterior merupakan organel yang dapat dilihat ketika sel mengadakan pembelahan pada fase tertentu dalam daur hidupnya. Senteriol memiliki sila atau flagela. Senteriol hanya dijumpai pada sel hewan, sedangkan pada sel tumbuhan tidak. Senterior. Retikulum endoplasma. Retikulum berasal dari kata retikula yang berarti anyaman, benang, atau jala karena letaknya memusat pada bagian dalam sitoplasma atau endoplasma, maka disebut sebagai retikulum endoplasma atau disingkat RE. RE hanya dijumpai di dalam sel eukariotik, baik sel hewan maupun sel tumbuhan. Gambar 1.15 endoplasma. Ribosom. Ribosom tersusun atas RNA. Ribosom atau RNA min R dan protein. Ribosom tidak memiliki membran. Gambar 1.16 ribosom. Kompleks Golgi. Kompleks Golgi sering disebut Golgi saja pada tumbuhan. Kompleks Golgi disebut diktiosom. Organel ini terletak di antara RE dan membran plasma. Gambar 1.17 kompleks Golgi. Lisosom. Lisosom sama dengan atau pencernaan, soma atau tumbuh, merupakan membran berbentuk kantong kecil yang berisi enzim hidrolitik yang disebut lisosim. Enzim berfungsi dalam pencernaan intrasel yang mencerna zat-zat yang masuk dalam sel. Gambar 1.18. Badan mikro. Badan mikro disebut karena ukurannya yang kecil, L, hanya garis tengah 0,3
sampai dengan 1,5 mikrometer. Badan mikro terdiri atas peroksisom dan glioksisom. Gambar 1.18. Badan mikro. Mitokondria. Mitokondria merupakan penghasil energi atau ATP karena fungsinya untuk respirasi. Secara umum dapat dikatakan bahwa mitokondria berbentuk butiran atau benang. Mitokondria mempunyai sifat plastis, artinya bentuknya mudah berubah. Ukurannya seperti bakteri dan diameter 0,5 sampai dengan 1 mikrometer dan panjangnya 3 sampai 10 mikrometer. Gambar 1.20 mitokondria. Mikrotubulus dan mikrofilamen. Mikrotubulus merupakan organel berbentuk tabung atau pipa yang panjangnya 2,5 mikrometer dengan diameter 25 nm. Tabung kecil itu tersusun atas protein yang dikenal sebagai tubulin. Selain mikrotubulus, yang juga berperan dalam gerakan sel adalah mikrofilamen. Organel ini berbentuk benang-benang halus tipis yang memanjang. Mikrofilamen tersusun atas dua macam protein, yaitu aktin dan miosin. Mikrofilamen banyak terdapat pada sel-sel otot dan juga membentuk rangka pada sel. Diameter mikrofilamen hanya 5 nm. Gambar 1.21 mikrotubulus dan mikrofilamen. Teori tentang sel. Pada awalnya, gambar pada tahun 1665 oleh seorang ilmuwan Inggris Robert Hooke yang telah meneliti irisan tipis gabus melalui mikroskop yang dirancang sendiri. Kata sel atau berasal dari kata Latin cellula yang berarti rongga atau ruangan. Pada tahun 1835 sebelum teori ini, sel menjadi lengkap, dan Evangelista Furkine melakukan pengamatan terhadap granula pada tanaman melalui mikroskop. Teori sel kemudian dikembangkan pada semua makhluk hidup atau organisme tersusun dari satu sel tunggal yang disebut uniselular atau yang disebut multiselular. Semua sel berasal dari sel yang telah ada sebelumnya. Di dalam sel terjadi fungsi vital demi kelangsungan hidup organisme dan terdapat informasi mengenai regulasi fungsi tersebut yang dapat diteruskan pada generasi sel berikut. Robert Hooke berasal dari Inggris pada tahun 1665 meneliti sel nyata gabus di bawah mikroskop. Hasil pengamatan ditemukan rongga-rongga yang disebut sel selula. Hans Stein pada tahun 1880 menyatakan bahwa sel tidak hanya berarti sitos atau tempat yang berongga, tetapi juga berarti sela kantung yang berisi. Felix Durjardin pada Prancis pada tahun 1835 meneliti beberapa jenis sel hidup dan menemukan isi dalam rongga. Sel tersebut yang penyusunnya disebut Sarcode. Johannes Purkinje pada tahun 1787 sampai dengan 1869 mengadakan perubahan sama Sarcode menjadi protoplasma. Matthias Hayden atau ahli botani dan Theodor Schwann atau ahli Golgi pada tahun 1838 menemukan adanya kesamaan yang terdapat pada struktur tumbuhan dan hewan. Mereka mengajukan konsep bahwa makhluk hidup terdiri atas sel. Konsep yang diajukan tersebut menunjukkan bahwa sel merupakan satuan struktural makhluk hidup. Robert Sprout atau Skotlandia di Skotlandia pada tahun 1831 menemukan benda kecil yang melayang-layang pada protoplasma, yaitu inti atau nukleus.
Z atau pada tahun 1825 sampai 1874, ahli anatomi menyatakan sel merupakan kesatuan fungsional makhluk hidup. H. Rudolf Virchow pada tahun 1858 menyatakan bahwa setiap sel berasal dari sel selula atau omnicellular examples at cellula.